balik pintu yang baru saja menutup, langkah kecil seseorang memasuki ruangan temaram lebih dalam. Terlepas dari sudah beberapa sering ia mengunjungi tempat itu, sang gadis kecil tidak akan tersesat. Ruangan ini dan tempat-tempat lain selalu sama dalam ingatannya. Yang berbeda hanyalah di tempat itu, cahaya menerangi jalannya sedikit berkurang. Suasana remang dan kesunyian di dalam sana selalu membuat ia sadar bahwa tempat itu bukanlah dunianya. Hai para suara, kemana pergi? Hai yang di sana, kemana pergi? Aku memanggilmu lewat lagu kita. Hadirlah sekarang, aku membutuhkanmu untuk teman kecilku. Hadirlah, hadirlah. Nada-nada itu bersenandung lirih dari balik bibir mungilnya. Tangan kecilnya memeluk erat sebuah boneka. Matanya yang terpejam segera membuka begitu merasakan hawa dingin di sekitar. Kedua sudut bibirnya tertarik. 3 sosok anak kecil dengan tinggi serupa secara tiba-tiba muncul di depan. Bibir-bibir pucat itu bergerak, ikut membalas senyumannya. Ayo main. Terlihat tidak normal. 3 kata itu yang orang-orang pakai untuk mendefinisikan dirinya. Semua tentangnya terlihat salah. Namanya bahkan bukan lagi miliknya. Semenjak julukan anak aneh menggeser kedudukan namanya dari ingatan semua orang. Gelar itu tentu tidak ia dapat begitu saja. Mulanya dia merasa heran mengapa orang-orang mengatainya untuk berhenti berbicara sendiri. Teman dekatnya bahkan mulai menjauh hanya karena peringatan-peringatan yang ia berikan kepada orang-orang sekitar. Ada seseorang di belakangmu, kaki kirimu hampir menginjaknya. Ada orang di kursimu. Tidak peduli bagaimanapun dia berteriak, jangan lewati jalan itu. Orang-orang yang melihat hanya akan menatapnya dengan heran, sementara sisanya menertawakan. Anak yang gila adalah julukan lain yang tak jarang ia dengar. Dia baru menyadari ada yang salah dalam dirinya ketika tidak satupun dari temannya mau bertahan di sisinya. Jauh di lubuk hatinya, dia membenci semua perlakuan yang tidak adil itu. Namun setelah tahu ternyata ia yang berbeda, dia berubah membenci dirinya sendiri. Dia benci saat kenyataan membawanya mengetahui bahwa ada makhluk lain di antara orang-orang yang berseliweran dalam pandangannya, bahwa mereka makhluk astral, makhluk yang seharusnya tidak bisa ia lihat dengan mudahnya masuk dalam bidang pandangannya. Usia mungkin patut disalahkan atas pengetahuan yang terlambat itu, namun seolah bagian dari dirinya yang lain juga ikut mengkhianatinya. Dengan usia yang masih belia, mengapa gadis kecil itu masih mengerti kalau ia dikucilkan? Sewaktu-waktu ia harus bersembunyi di tempat sepi untuk menangisi kemalangannya. Mengapa untuk yang satu ini ia cepat sekali paham? Tidak bisakah ia berpura-pura tidak mengerti ketika semua orang menghinanya? Terlambat. Siapa yang akan bertanggung jawab atas hancurnya psikis anak yang baru berusia 7 tahun itu? Ketika anak lain bermain dengan leluasa di luar sana, dia hanya bisa meringkuk di balik jendela. Ketika anak-anak lain dengan bebas memilih tempat liburan mana yang harus mereka kunjungi, dia sibuk gonta-ganti psikiater untuk mempertahankan kewarasannya. Ketika sekolah telah menjadi tempat untuk mengenal lebih banyak teman, dia telah kehilangan semua itu, bahkan sebelum ia benar-benar memilikinya. Homeschooling sangat membosankan, tetapi pilihan itu harus ia ambil.
saat dunia sudah tidak menginginkan dirinya hadir di tengah-tengah. Walaupun sebenarnya ia tidak benar-benar sendirian. Makhluk pucat dengan segala rupa itu selalu hadir dimanapun. Bunyi dering ponsel di meja seberang tidak membuat Dea terusik. Tangannya sibuk mengaduk makanan di piring yang ia pegang. Nafsu makan yang buruk membuat ia sulit menelan makanan dengan baik. Tetapi ia harus tetap makan. Ia benci rasa perih yang melilit perutnya. Tetapi omelan ibunya lebih mengganggu untuk didengar. Jarum jam sudah menunjukkan angka 2. Jika menunggu sebentar lagi, ia akan dimarahi. Halo? Iya benar, dengan saya sendiri. Dia mengabaikan suara ibunya, seolah keberadaannya jauh di sana. Semenjak ayahnya meninggal, walaupun Dea dan ibunya akhirnya tidur sekamar, itu tidak membuat dinding es di antara kedua anak dan ibu akan mencair. Sikap Laura yang menegur seperlunya, menyuruh makan saat tiba waktu makan, meminta belajar saat tiba waktu belajar, mengingatkan tidur saat tiba waktu tidur, telah menjadi contoh yang tidak sengaja Dea tiru. Tidak butuh banyak usaha untuk belajar menjadi seorang pendiam yang abai, tanpa ibunya ajari. Tabiat itu telah melekat, menjadi cara bagi Dea menjalani hidup selama 7 tahun terakhir ini. Baik, Bi, saya sudah menyiapkan berkas yang diperlukan. Yang ingin membeli rumah ibu sudah memberi persetujuan. Pergerakan Dea terhenti. Kepalanya terangkat mendengar kalimat yang baru saja ibunya lontarkan. Ia cukup terkejut mendengar rumah neneknya akan benar-benar dijual. Walaupun tidak mengutarakan, ada sedikit keengganan yang langsung menyelimuti hatinya. Kenangan tentang rumah itu seketika hadir memenuhi pikiran. Dea tidak berniat mengungkapkan ketidaksetujuannya, hanya menyayangkan rumah itu bukan lagi milik mereka. Andai suatu saat Dea berkeinginan untuk mampir. Sedikit kuratan di dahi yang Dea perlihatkan juga bukan ia peruntukkan kepada ibunya. Kendati ucapan Laura itu begitu mengusik, Dea merasa tidak perlu menunjukkan sikap. Ia bahkan tidak sedang menatap wanita yang baru saja menutup panggilan. Sesosok berambut panjang dengan wajah penuh darah yang berdiri di samping ibunya yang kini mengambil atensinya. Pemandangan klis yang memuakan. Dea akan terus menatap sosok itu hanya untuk memastikan hantu wanita berpakaian panjang tidak mengganggu siapapun. Kamu makan di kasur lagi. Sudah beberapa kali mama bilang. Kalimat ibunya lagi-lagi menjadi pengalih. Dea menunduk, tidak ingin menyambut bentakan itu. Aku sudah kenyang. Dea beranjak dari kasur, menenteng piring yang masih menyisakan sedikit makanan. Tak perlu memastikan apakah amarah Laura telah berkurang atau semakin tersulut. Namun langkah Dea terhenti saat suara ibunya kembali terdengar. Kamu mau ikut? Besok mama mau ke rumah nenek. Laura tidak perlu membahas lagi tentang penjualan rumah itu. Dea sudah tahu sebelumnya. Walaupun ucapan ibunya lebih terdengar sebagai sebuah pernyataan, alih-alih meminta saran, ibunya sudah menganggap Dea setuju. Dea tadinya ingin menjawab tidak, tetapi penglihatan tentang makhluk gaib barusan membuat Dea kembali mengingat kenangan masa lalu di rumah itu. Kenangan tentang mereka yang menjadikan Dea akhirnya kembali merasakan kehadiran seorang teman. Entah kenapa Dea ingin kembali. Ia ingin melihat mereka, yang mungkin ini akan menjadi pertemuan terakhirnya.
Aku ikut. Dari Alaga kota, butuh 3 jam untuk sampai di desa Wajuk, desa yang seperempat tanahnya dipenuhi perkebunan teh. 3 jam adalah jarak yang sedikit jika ditempuh sesekali. Walaupun begitu, dengan kesibukan orang tua yang tidak Dea pahami, butuh setidaknya 6 bulan sekali bagi keluarganya untuk berkunjung. Semenjak kepergian sang nenek 5 tahun lalu, jarak yang ada terasa semakin jauh. Setelah bertahun-tahun lamanya, ia dan ibunya baru akan berkunjung sekarang, dan dengan tujuan yang terlalu malas untuk ia ingat. Entah apa yang Laura lakukan sebelumnya. Jam keberangkatan seharusnya pukul 10 pagi, kini diundur hingga 5 jam. Dea tidak bertanya apa alasannya. Ia terlalu malas. Komentarnya tidak akan merubah apapun. Dea membiarkan ibunya menyetir sendirian, sedangkan ia memilih duduk di belakang. 30 menit menggulir layar ponsel. Kantuk yang menyerang membuat Dea tertidur tanpa sadar. Niat awal ingin mengambil gambar pemandangan senja di bukit yang akan dilewati nanti. Kini pupus sudah. Ketika ia terbangun, mobil yang ia tumpangi telah berhenti. Suara pintu ditutup menyambutnya. Mengintip di jendela, pemandangan sebuah rumah yang berdiri kokoh di halaman luas mengkonfirmasi pikiran Dea bahwa mereka baru saja sampai. Merasakan pergerakan lain, Dea melirik dan melompati Laura, memasuki rumah dengan langkah terburu-buru. Ia hanya memandang sejenak sebelum perhatiannya kembali beralih ke sekitar. Sudah mulai gelap. Dea menggeser posisinya, meluruskan pinggang yang terasa kaku, sementara tangan kanannya mencari ponsel yang terlepas dari genggaman. Pencariannya terhenti saat sneakers putihnya menginjak benda keras. Ia benar-benar ketiduran, sehingga membiarkan ponselnya terjatuh di bawah. Alis Dea mengerut melihat angka 1750 yang tertera di layar ponselnya. Mereka sampai sedikit lebih cepat. Dea menjadi paham. Akan mengherankan jika Laura tidak terburu-buru, sementara wanita itu sudah menaruh janji. Jelas ibunya harus merasa bersalah setelah membuat kliennya menunggu lama. Mengabaikan pikiran tentang penjualan rumah, Dea memilih melangkah turun. Sepi adalah hal pertama yang ia pikirkan. Suasana pedesaan kental menyambut keheningan yang selalu Dea sukai. Rumah kayu 2 lantai berdiri di depan, jejeran kayu ulin sebagai dindingnya tidak meninggalkan jejak lapuk. Warna coklat alaminya terlihat jelas di beberapa bagian. Cat hijau tua yang sudah memudar memberi kesan suram. Pemandangan lain yang cukup mengusik, tetapi dia sadar waktu telah mengubah banyak hal. Dea beralih ke sekitar. Hutan lebat di belakang rumah masih sama. Hanya tanah luas di kiri dan kanan yang kini terasa semakin lenggang. Dea seharusnya tidak begitu merasa asing. Rumah sang nenek yang berada di ujung dan jauh dengan rumah lainnya memang selalu sepi. Namun Dea baru saja berpikir, seandainya teman-teman yang biasa tumbuh mengelilingi rumah masih ada, mungkin akan ada sedikit pengecualian. Mau bagaimana lagi? Semua sudah sirna, bersama dengan pemiliknya yang telah pergi. Nek, aku kembali. Dea memasuki rumah tanpa ragu. Tak lupa ia membuka sepatu, sebagai kebiasaan yang selalu sang nenek ajarkan. Pendar kuning lampu tua memberi kesan temaram. Ruangan asing namun familiar, seketika membangkitkan kenangan yang hampir luput dari ingatan. Senyuman teduh sang nenek
adalah yang paling mendominasi. Kerinduan menyeruak, mengisi setiap relung kosong di hati Dea. Bayangan-bayangan itu terasa nyata, seolah baru kemarin sang nenek membelai rambut hitamnya, membangunkan Dea yang tidak sengaja tertidur di sofa. Langkah Dea berjalan pelan, sementara netranya menyusur setiap sudut ruangan. Struktur yang masih sama juga, wujud dan memorinya. Hanya sedikit mungkin perbedaan. Pelistur yang sebagian sudah mengelupas, juga pemiliknya yang tidak lagi di sini. Pemandangan Dea terkunci pada bingkai persegi panjang yang bergantung di dinding. Sosok wanita yang ia rindukan mematung di sana, tersenyum anggun dalam balutan batik. Sanggul yang dibentuk rapi membangkitkan sebuah kilasan. Rambut putih panjang itu pernah disisir oleh jemarinya. Kendati berbagai emosi mulai berkecamuk, sedikit pun reaksi tidak tampak di wajah oval itu. Tatapan Dea belum beralih, masih nyaman bertengger di sana. Hanya melihat seperti ini, entah kenapa terasa nyata. Ia seperti sedang berhadapan langsung dengan sang nenek. Tanpa sadar senyuman di foto itu menular padanya. Pandangan Dea tidak kunjung beralih. Begitu pula senyuman itu. Dea masih ingin di sana, masih ingin melebur rindunya. Namun seketika, senyuman di wajah Dea memudar. Entah apa yang salah, tetapi ia benar-benar yakin Dea tidak mungkin salah melihat. Saat ini wajah di foto itu tidak lagi tersenyum. Mata Dea membola, menangkap perubahan itu. Keinginan memalingkan wajah akhirnya telah timbul, tapi tubuhnya tidak lagi bisa digerakkan. Usaha itu semakin sia-sia saat pandangan Dea masuk semakin dalam. Di sana tidak ada lagi wajah cantik sang nenek. Kini kedua mata Dea tengah bersitatap dengan mata besar tanpa pupil yang tiap detiknya mulai mengeluarkan darah. Mulutnya membuka, seolah berbicara, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Dea menangkap itu bukan sesuatu yang baik. Ekspresi sosok yang ia lihat menampilkan sebuah kemarahan. Bertahun-tahun hidup dalam bayangan-bayangan mengerikan. Entah kenapa, kali ini untuk pertama kalinya, Dea merasakan sesuatu yang berbeda. Ia ketakutan. Dea benar-benar merasa takut. Dea merasa tenggelam. Wajah sosok itu mulai mendekat. Setiap detiknya semakin membesar. Tetapi tubuh Dea masih tidak dapat digerakkan. Tolong! Dea ingin berbicara, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Semakin dekat dan besar, sosok itu sudah berada tepat di depannya. Mulutnya yang hitam membuka sangat lebar. Saat merasa mulut itu sudah menelannya, Dea tiba-tiba tersentak saat sesuatu yang dingin menggenggam tangannya. Tersadar, Dea menoleh dengan cepat, memastikan apa yang menggenggam tangannya barusan. Ia segera mengambil langkah mundur, begitu melihat hantu anak kecil dengan kepala retak berdiri di sebelahnya. Refleks ia menarik tangannya hingga genggaman itu terlepas. Bukan takut, ia hanya terkejut. Dea memperhatikan sosok di depan. Hantu itu masih menatapnya, terlepas dari wajahnya yang penuh lumuran darah. Hantu anak kecil ini terasa tidak asing. Celana panjang hitam dan kaos putih yang ia kenakan mengingatkan kepada seseorang. Ukuran tubuhnya memang sepinggang sekarang, namun berbeda jika itu 7 tahun yang lalu. Dulu tinggi mereka sama.
Setelah mengingat 3 hantu anak kecil yang sering bermain dengannya dulu, ia lalu memastikan ada salah satu di antara wajah itu yang mirip dengan sosok di depan. Sebuah nama seketika muncul di kepala. Tanpa ragu, Dea menyebutkan nama itu. Billy? Hantu anak laki-laki itu tidak menjawab, hanya menatap lekat ke arah Dea dengan pandangan yang tidak ia mengerti. Dea lalu teringat 2 temannya yang lain, 2 hantu perempuan yang memang tinggal di rumah ini. Dengan raut kebingungan, ia kembali menatap Billy. Tidak biasanya hantu itu menemuinya di sini. Kamu sendirian? Billy tetap diam, masih tidak menjawab. Jika ada yang menyambut kedatangannya, seharusnya itu bukan Billy. Hantu anak kecil itu hanya akan hadir ketika dipanggil. Ini tidak seperti biasanya. Kemana 2 teman lainnya? Billy, Cleo dan Elena di mana, Bill? Ketika mendengar 2 nama tersebut, Dea terkejut karena Billy tiba-tiba berbalik dan berlari hingga hilang menembus pintu. Dea baru akan mengejar, tetapi sebuah suara menghentikan langkahnya. Dea! Sebelum memenuhi panggilan itu, Dea kembali menoleh kepada bingkai di dinding. Wajah sang nenek tersenyum seperti seharusnya. Alis Dea mengerut. Penampakan mengerikan yang ia lihat sebelumnya seolah tidak pernah ada. Dea pun pergi menghampiri ibunya yang memanggil dari ruang tengah. Kerutan di dahi Laura nampak jelas. Air muka wanita itu menyiratkan kegelisahan. Kamu lihat Pimina? Tidak ada orang di sini. Orang yang mau beli rumah juga tidak bisa dihubungi. Dea menggeleng. Bunyi petir yang tiba-tiba menggelegar membuat ia menoleh. Niat awal untuk menjawab kini diurungkan. Fokusnya kini berpusat kepada jendela kaca di sisi kanan. Titik-titik air perlahan muncul di sana. Hujan turun dengan sangat cepat. Laura juga ikut menoleh, menatap hujan yang semakin deras. Wanita itu menghembuskan nafas gusar. Kita terpaksa menginap. Mama harus ketemu Bik Mina sebelum pergi. Laura memijat pelipisnya, sembari melangkah pergi. Jangan lupa kunci pintunya. Kalau kamu lapar, ada nasi kotak di dapur. Itu menjadi suara yang terakhir dia dengar sebelum ibunya menghilang di balik pintu. Pintu pun sudah dikunci. Karena belum merasa lapar, Dea enggan ke dapur. Ingatan tentang sebuah pintu yang terlintas di pikiran kini menjadi tujuan. Pintu itu berada di lantai 2. Dea menaiki anak tangga yang lebarnya masih meninggalkan jarak ketika kaki jenjangnya berpijak. 13 adalah angka yang ia ingat sebagai jumlahnya. Dea tidak habis pikir. Mengapa dulu ia suka sekali menghitung setiap susunan tingkatan yang ia naiki. Melewati ujung tangga, Dea berbelok ke kiri. Sebuah lorong menyambutnya di sana. Bunyi decitan di lantai mengiringi setiap langkahnya, menambah bisingnya malam di tengah hujan, dan angin serta petir yang berbunyi sesekali. Lantai itu sedikit berdebu. Dea bisa merasakannya. Tak heran rumah tidak berpenghuni selalu seperti itu. Dulunya Dea selalu bertanya-tanya, kenapa rumah yang ditinggalkan selalu saja kotor, padahal pintu tidak pernah dibuka. Lalu suatu waktu, Dea merasa menemukan jawabannya setelah melihat lubang ventilasi yang tidak pernah tertutup. Keadaan rumah ini untungnya tidak seburuk rumah yang benar-benar kosong.
wanita pemilik julukan Bik Mina, selalu datang untuk membersihkan. Dia adik Namira, nenek Dea yang paling bungsu. Usianya hanya berjarak 7 tahun dengan Laura, anak tunggal sang pemilik rumah ini. Aneh, Dea membatin, bukan untuk mengomentari keadaan rumah lebih dalam. Ini tentang sesuatu yang lain. Tidak biasanya sesepi ini. Rumah yang berisian dengan hutan, lalu hanya ada ia dan ibunya. Tidak mengherankan jika memang sepi. Namun bukan kesepian itu yang Dea maksud. Sepi yang hanya bisa diartikan olehnya dan orang-orang seperti dirinya. Dea mengerling, baru menyadari sesuatu. Selain pertemuannya dengan Billy, ia tidak melihat satupun mereka di sini. Sepanjang ia hidup, selama Dea sudah dapat membedakan antara makhluk astral dan nyata. Jika kalian bertanya tentang di mana saja mereka hadir, maka Dea akan menjawab, mereka selalu ada di mana-mana. Mereka ada di belakangmu, di bawah kursimu, di kasurmu, di dalam lemarimu, berjalan bersisian denganmu, memperhatikanmu, mengekor di belakangmu. Mereka berseliweran dimanapun. Bahkan jika kamu tidak menyadari, mungkin saja kamu baru saja menyenggol baunya. Berdasarkan pengalamannya, Dea dengan yakin mengatakan, tidak satupun sebuah rumah tanpa kehadiran mereka. Namun sejak ia sampai di halaman, hingga kini masuk ke dalam, Dea melihat rumah ini sangat bersih. Tidak seorang pun hantu muncul di sini. Ini merupakan keadaan janggal. Masih segar diingatan. Ketika dulu saat pertama kali Dea menginjak rumah ini, Dea mendapati rumah sang nenek penuh dengan mereka, seolah Namira tengah berternak hantu di sini. Pandangan itu pun masih sama saat Dea datang terakhir kali untuk mengantar jasad Namira ke pusara. Namun kali ini berbeda. Kemana perginya mereka semua? Dea menepis pikirannya ketika langkahnya telah sampai di ujung lorong. Sebuah dinding kayu polos tanpa ornamen apapun berdiri di hadapannya. Dea mematung di sana, seolah ada sesuatu di baliknya. Benar saja, setelah sepersekian detik, tangan Dea terangkat menyentuh dinding. Terdiam sesaat, Dea menyeret tangannya, menyebabkan dinding itu bergeser, memperlihatkan sekat lain yang kali ini tidak sepolos sebelumnya. Tekstur pahatan ciri khas sebuah pintu, lengkap dengan kenop di sisi kanan. Sebuah pintu. Dea, nenek punya sebuah rahasia. Kamu mau dengar? Ingatan tentang Namira seketika berkelebat di pikiran. Kepingan-kepingan memori saat sang nenek untuk pertama kali membocorkan rahasia tentang pintu itu. Rahasia? Bukannya rahasia itu tidak boleh diberitahukan kepada orang lain? Sudut bibir Dea tertarik, mengingat dirinya yang saat itu masih polos, mengingat dengan halus pengakuan Namira. Tapi kamu bukan orang lain, sayang. Dea kecil masih memastikan. Mari ikut nenek. Yang ingin kamu lihat ada di lantai 2. Dea memutus ingatan masa lalu, menatap pintu di depan. Rasanya seperti sama, seolah ini kali pertamanya ia berdiri di sini. Dengan sedikit keraguan, Dea mulai meraih kenop pintu. Ia tidak memberi usaha berarti. Pintu itu terbuka dengan mudah saat gagangnya ia tarik ke bawah. Di dalam sana sejauh mata memandang, lorong yang sama membentang di depan. Ia seolah masih di tempat yang sama,
dan hanya membalik posisi. Namun seperti inilah adanya. Dimensi lain refleksi dari dunia sebenarnya. Tempat yang sebelumnya Namira sebut sebagai rahasia. Sebuah dimensi paralel yang Dea ingat sang nenek pernah menyebutnya. Sakian Walu. Hai para suara, kemana pergi? Hai yang di sana, kemana pergi? Aku memanggilmu lewat lagu kita. Hadirlah sekarang. Aku membutuhkanmu untuk teman kecilku. Hadirlah. Suaramu bagus. Anak kecil yang baru saja selesai dengan nyanyiannya berbalik begitu mendengar sebuah suara. Melihat seorang anak perempuan yang tersenyum. Lelaki kecil itu ikut melengkungkan bibirnya. Kamu? Anak laki-laki itu memiringkan kepalanya. Kebingungan melihat seorang asing yang tidak pernah ia lihat di tempat ini. Sadar akan kebingungan yang ia tampakkan, sang gadis kecil tanpa ragu kemudian memperkenalkan dirinya. Aku Dea. Anak kecil yang menyebut dirinya Dea lalu tersenyum. Siapapun tidak akan paham mengapa sang gadis kecil begitu bahagia. 2 tahun hidup tanpa teman, dipandang sebelah mata, kesepian. Ketika akhirnya ada yang membalas senyumannya, bahkan tak ragu melontarkan ucapan ramah. Tanpa raut takut ataupun keinginan untuk kabur, bagi dia tidak ada lagi yang lebih membahagiakan daripada hari ini. Berbagai ingatan lagi-lagi bermunculan, memaksa Dea menyatukan kembali kepingan-kepingan memori tentang temannya di masa kecil. Tadi kamu nyanyi. Lagu apa itu? Aku belum pernah dengar. Dea kecil tanpa ragu bertanya. Itu laguku dan temanku. Begitu caraku memanggil mereka. Anak laki-laki itu menjawab. Memanggil teman? Tepat saat Dea bertanya, 2 anak perempuan berambut pirang muncul bersamaan di sampingnya. Keduanya sama-sama mengenakan gaun, satu berwarna merah dan satu lainnya warna biru yang sedikit memudar. Dia temanmu? Dea bertanya lagi. Ia semakin melebarkan senyum. 2 anak itu melambaikan tangan kepadanya. Iya, mereka Cleo dan Elena. Aku hampir lupa. Anak laki-laki itu kemudian mengulurkan tangan. Namaku Billy. Ingatan dia terputus saat merasa sesuatu yang padat menyentuh kakinya. Ia membelalak. Sebuah kepala berdiam tepat di samping kakinya. Hanya kepala. Dia bergidik saat satu lagi kepala menggelinding ke arahnya. Ia segera bergeser karena nyaris tertabrak. Keterkejutan lain menghantamnya saat ia menengadah. Di depan sosok memakai pakaian putih, berseliweran sangat banyak, hampir di setiap sudut rumah. Dea tertegun. Ini tidak seperti biasanya. Kenapa jadi seperti ini? Karena penasaran, Dea mulai melangkah menyusuri lorong. Ia berjalan pelan, sembari menghindar. Karena intensitas cahaya di dimensi ini lebih minim, Dea baru menyadari rupa mereka ketika berpapasan lebih dekat. Semua wajah-wajah itu penuh dengan darah, luka, retakan, bahkan sobekan. Dea menahan nafas. Langkahnya sedikit dipercepat. Bukan Dea tidak terbiasa. Akan tetapi, keadaan ini terlalu ganjil. Di dimensi ini hantu-hantu itu tidak seharusnya berwujud asli. Sang Yawalu, tempat para makhluk gaib,
Tapi di sini mereka berbeda. Mereka tidak menyeramkan. Ada energi spiritual yang menyamarkan wujud asli mereka. Ucapan Namira kembali terngiang. Saat masih kecil, Dea belum mengerti apa itu energi spiritual. Pikiran Dea yang sederhana mengartikan ucapan neneknya bahwa Sangya Walu adalah tempat di mana ia bisa mendapatkan teman. Ketika beranjak remaja, Dea menemukan pemikiran lain bahwa setiap hantu yang berada di Sangya Walu, wujud mereka akan tersamarkan. Tidak ada lagi penampakan seram. Yang tertinggal hanyalah tubuh pucat tanpa darah. Namun yang ada di sekitar ini, semuanya mengerikan. Dia melangkah cepat, menuruni anak tangga. Pemandangan masih sama. Ruang tengah yang luas, menampung begitu banyak penampakan. Pikiran dia bagai benang kusut, memikirkan penyebab dimensi ini berubah berbeda. Melangkah ke ruang tamu, dia dapat menarik sedikit napas lega. Jumlah mereka sedikit berkurang dari ruang sebelumnya. Tetapi kekalutan masih melanda. Billy, Dea teringat hantu anak laki-laki dan kedua temannya. Ia berpikir untuk memanggil mereka. Barangkali ia bisa menemukan jawaban. Nada-nada itu pun mulai dilantunkan. Cara yang teman-teman hantunya ajarkan untuk memanggil mereka. Hai para suara, kemana pergi? Hai yang di sana, kemana pergi? Namun baru menyelesaikan 2 bait, Dea menghentikan nyanyiannya. Semua hantu di sekitar kini menatap ke arahnya. Aku memanggil lewat lagu kita. Hadirlah, Sekah. Dengan ragu Dea berusaha menuntaskan lagu itu. Tetapi pelototan dari banyak mata membuat suaranya tertahan. Andai mata-mata itu tidak mengeluarkan darah, atau setidaknya memiliki bagian putih dan lingkaran hitam di tengahnya, mungkin Dea tidak akan terlalu terganggu. Hai para suara, kemana pergi? Hai yang di sana, kemana pergi? Dea mengulang bait awal karena konsentrasi yang buyar membuat ia lupa. Namun lagi-lagi, Dea ragu melanjutkan. Sorot mata itu kian tajam, seolah ia dilarang untuk melantunkan lagu itu. Melirik ke kanan kiri, Dea ingin memastikan apakah nyanyian tidak dapat membuahkan hasil. Namun nihil, tidak ada hantu anak kecil di antara puluhan sosok itu. Alih-alih keberadaan teman, pelototan yang semakin tajam, yang kini ia dapat. Dea kehilangan niatnya. Dea enggan bernyanyi kembali. Ia masih bersyukur hantu-hantu itu tidak segera menerkamnya. Ia memutuskan pergi dari sana dengan berlari ke arah pintu keluar. Di dimensi ini tidak ada hujan. Dea tahu itu. Ia akhirnya mengembuskan nafas lega. Hantu di luar sini tidak sebanyak di dalam. Walaupun keanehan itu masih ada, wujud mereka tetap menyeramkan. Namun kaki polosnya tanpa ragu menjejaki tanah itu. Ia tahu kakinya akan kembali bersih. Setelah melewati pintu nanti, Dea akan menyusur halaman sekitar. Jika Billy tidak datang, Cleo dan Elena seharusnya ada di sekitar sini. Namun belum sejengkal ia melangkah, matanya telah menangkap pemandangan lain. Dea kembali bergeming. Sejak kapan ada gapura di sini? Di depannya ini berdiri sebuah gerbang beton yang tampak sangat tua. Tidak ada tulisan apapun, selayaknya sebuah pintu masuk. Dinding-dindingnya dipenuhi lumut yang mengering. Di sampingnya berdiri sebuah rumah kayu kecil.
Bentuknya seperti rumah pohon, tetapi penyangga di bawahnya hanya sebatang kayu tanpa cabang. Itu jelas sengaja dibuat. Ada cahaya di dalamnya. Pendar jingga yang dipantulkan membuat Dea menebak itu sebuah lilin atau mungkin lampu minyak. Tidak sampai di situ. Hutan lebat yang membentang di baliknya telah menambah kerutan di dahi si Dea. Sejak kapan halaman polos berubah dalam sekejap? Gadis yang baru berumur 15 tahun tidak mungkin lupa. Namirah pernah berkata, Sangya Walu adalah dimensi lain yang benar-benar mirip dengan dunia sebenarnya. Yang berbeda hanyalah keadaan sepi dan temaram, juga tidak adanya pergantian cuaca. Namun pemandangan yang baru ia lihat telah mematahkan informasi itu. Dea tidak mungkin salah. Ia tidak melihat gapura di depan rumah neneknya sebelumnya. Lalu dari mana datangnya gerbang tembok ini? Rasa penasaran memaksa Dea ingin meniliki gapura itu lebih dekat. Namun baru 3 kali melangkah, sebuah bayangan telah muncul di tengah-tengah gapura itu. Dea tidak bisa melihat terlalu jelas, tetapi ia yakin yang di sana itu seorang perempuan. Dea! Langkah Dea lagi-lagi terhenti oleh sebuah teriakan yang ia kenali sebagai suara Laura. Sontak Dea menoleh. Mama! Kerutan di wajah Dea terbentuk. Laura tidak boleh mencarinya sampai ke sini. Ia memutuskan untuk kembali sebelum sang ibu mencari lebih jauh. Sebelum itu Dea sempat menoleh ke arah gapura, namun sudah tidak ada apa-apa di sana. Dea tidak lagi memikirkan dan segera bergegas memenuhi panggilan ibunya. Apapun yang barusan ia lihat, Dea sudah terlalu biasa melihat makhluk aneh selama sisa hidupnya. Pintu dengan cepat ia buka. Kecerobohan itu baru ia sadari setelah ruangan yang lebih terang, juga bunyi hujan sudah menyambutnya. Beruntung saat itu Laura tidak ada di sana. Jika tidak, ia telah membongkar rahasianya sendiri. Dea menjadi lebih tenang. Semua baik-baik saja sekarang. Ia hanya perlu masuk ke kamar dan tidur. Masalah Sangya Walu akan ia pikirkan nanti. Ia juga tidak butuh makan. Perutnya masih bisa bertahan sampai besok. Kamar tempat ia tidur berada di lantai bawah. Kamar yang sama dengan yang ditempati ibunya. Dea baru akan menuruni anak tangga ketika merasakan seseorang muncul di arah samping. Dengan cepat ia menoleh untuk memastikan. Sejujurnya Dea akan lebih lega jika yang muncul itu adalah hantu. Namun melihat seorang wanita parubaya berjalan pelan, kerutan di dahi kembali muncul. Bik Mina sudah datang. Julukan itu tidak seharusnya begitu jika Dea yang menyebut. Status Bik Mina sebagai adik Namirah mengharuskan Dea memanggil nenek. Namun karena terbiasa sejak kecil, panggilan itu menjadi susah diubah. Alih-alih jawaban, Dea malah disambut dengan pertanyaan baru. Kenapa belum tidur? Sudah malam. Dea tidak merasa ini waktu yang terlambat untuk tidur. Tetapi ia tidak membantah ucapan Bik Mina. Melihat wanita itu berjalan melewatinya begitu saja, Dea menghiraukan dan memutuskan untuk turun. Karena menyimpan banyak pertanyaan di benaknya, ketika sudah menginjak dasar, Dea menengadah untuk memastikan keberadaan Bik Mina. Tapi dinding yang membentuk lorong telah menghalangi pandangannya.
Di luar belum terlalu terang, tetapi pemilik wajah oval dan iris coklat itu sudah berkutat di sofa dengan ponsel di tangan. Layar ponselnya memperlihatkan kolom chat. Dea sedang membalas pesan seseorang. Tulisan guru privat Bu Yani tersemat di pojok kiri atas. Sebuah notifikasi yang ia ingat sebagai balasan pesan dari Bu Yani berbunyi bersamaan dengan suara ketukan di pintu. Dea membiarkan ponselnya lebih dulu membuka pintu. Begitu daun pintu disipak, seseorang sebagai pengetuk memunculkan dirinya. Bik Mina dengan raut gusar dan nafas terengah berdiri di sana. Aduh Dea, syukurlah kalian belum pulang. Hujan tadi malam deras sekali. Saya tidak sempat datang. Tidak sempat datang. Ucapan itu menambah keheranan yang melanda si Dea. Ia tidak mungkin lupa. Ia bertemu Bik Mina tadi malam di atas. Dea bertemu Bik Mina tadi malam di lantai atas. Bukannya Bik Mina menoleh, mengabaikan ucapan Dea yang terputus, lantaran Laura yang tiba-tiba menyapa. Alis wanita parubaya itu membentuk kerutan saat melihat Laura berjalan dengan menenteng tas lembangnya. Ia lantas masuk untuk menghampiri. Kamu mau pergi? Kok buru-buru? Sarapan dulu ya, Bibi masakin dulu. Tidak sempat, Bi. Banyak kerjaan di kantor. Seusai menutup pintu, Dea mengabaikan obrolan itu dan beranjak kembali ke sofa, menyusul Bik Mina dan Laura yang lebih dulu duduk. Masih larut dalam pikirannya sendiri, Dea hanya diam, sembari sesekali mengecek ponsel. Dea tinggal. Dea menoleh sebentar ketika namanya disebut. Tidak, Bi. Dia harus belajar. Dia kan tidak bawa alat tulis juga. Laura mengabaikan hembusan nafas pasrah Bik Mina dan kembali berbicara. Kok ditunda seminggu lagi beli rumahnya? Nanti malah nggak jadi. Mengenai penjualan itu, sang pembeli sudah menghubungi Laura semalam tentang pengunduran yang diajukan. Sayangnya informasi itu sampai ketika sudah larut malam. Laura sedikit menyesal. Sudah berjalan jauh, tetapi malah sia-sia. Ya terserah pembelinya, mungkin masih ragu. Tidak jadi juga tidak apa-apa kok. Kalau jalan-jalan ke sini kan jadi enak, ada rumah. Iya, nggak apa-apa. Tapi siapa yang rawat? Kasihan Bik Mina bolak-balik. Lagian masih ada rumah Bibi. Bik Mina menggeleng, sembari tangannya bergerak, sebagai ciri khas Bik Mina yang sangat mudah dihafal. Rumah kecil begitu, ucapannya menyesali keadaan. Di sisi lain, Dea yang tidak bergabung dengan obrolan, masih sibuk memikirkan kejadian semalam. Ia sesekali melirik Bik Mina, bukan untuk mendengar ucapannya, melainkan memberi tatapan heran karena keberadaannya yang tidak wajar. Sementara ia berpikir, Laura mulai berpamitan ingin segera pergi karena terkejar waktu. Saat sang ibu mengajaknya untuk beranjak, Dea tiba-tiba bersuara, "Aku masih mau di sini." Tidak hanya ibunya yang terkejut, bahkan Bik Mina yang sebelumnya meminta Dea untuk tinggal tidak dapat menyembunyikan kerutan di dahinya. Dea memandangi kamar Namira, ruangan 3x4 dengan dinding dicat coklat, tampak begitu asing. Berbeda dari yang dulu ia ingat, kamar ini sudah kosong. Barang-barang Namira sudah dipindahkan, dibawa Laura entah kemana. Yang tersisa hanya sebuah lemari tua dan cermin besar yang tingginya hampir menyamai dirinya, yang diletakkan di sudut ruangan. Menengadah, Dea melihat sebuah kamera pengintai
yang terpasang di sudut atas. CCTV yang selama ini dipakai untuk melihat keadaan Namira dari jauh. 5 tahun terakhir, alat pengintaian itu sudah tidak berfungsi. Baru saja diperbaiki pagi tadi atas kehendak Laura. Ya, begitulah. Dea boleh tinggal asalkan sang ibu dapat memantau dari jauh. Alasan itu pula yang menjadikan Dea menempati kamar sang nenek. Kendati ia sudah menolak karena takut dapat membangkitkan kenangan, akan tetapi tidak ada pilihan lain. CCTV hanya terpasang di kamar itu. Dea tidak mengerti apa yang dipikirkan ibunya. Padahal Dea sudah memberitahu kalau Laura tidak perlu mengkhawatirkan jadwal belajarnya karena Bu Yani, guru privatnya, meminta libur beberapa hari. Namun alasan itu tidak cukup bagi Laura. Sejak kapan dia peduli? Dea bergumam, masih menatap pada sudut ruangan. Gadis berwajah oval itu, bukan tanpa sebab, meminta menetap beberapa hari di desa Wajuk. Ini masih ada kaitannya dengan Sang Yawalu dan juga Bik Mina, juga keganjalan lain yang ia rasakan di rumah Namira. Dea ingin mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Terlebih mengingat sikap Billy yang tidak biasa, juga keberadaan 2 temannya yang belum pasti, hanya mengaitkan semua yang terjadi. Dea meyakinkan ada yang tidak beres di sini. Dea baru teringat gapura yang ada di Sang Yawalu. Ia pun berniat untuk mengeceknya. Berjalan keluar dari kamar, Dea tidak merasakan keberadaan Bimina. Pikiran tentang adik neneknya teralihkan begitu ia sampai di depan rumah. Seperti dugaannya, gapura yang ada di dimensi itu tidak ada di sini. Benar-benar sebuah keanehan. Gapuranya tidak ada, gumam Dea. Ia melangkah lebih jauh, sembari mencari-cari. Barangkali keberadaannya tidak tepat di depan rumah. Namun di depan ini tidak ada keberadaan gapura yang ia cari. Permisi. Terkejut, Dea refleks berbalik. Seorang pemuda yang ia tebak berusia 20 tahun tiba-tiba berada di belakang. Cari apa, Dek? Dea menggeleng. Air mukanya tampak nyata jika ia tidak nyaman dengan keberadaan orang asing di sini. Seolah tidak menyadari itu, pria di depannya masih bersikap ramah dan kembali berbicara. Kamu Dea, cucunya nenek Namira. Hanya mendengar nama sang nenek disebut, pertahanan Dea melonggar. Kakak kenal nenek. Pria itu mengangguk. Perkenalkan, saya Dino. Saya tinggal di ujung sana. Dulu bapak saya kerja dengan nenek Namira. Saya juga sering bantu-bantu. Dea mengikuti arah tunjuk pria yang bernama Dino itu. Tidak begitu menampakkan. Tetapi Dea cukup kebingungan saat pria itu mengatakan ia tinggal di ujung sana. Sementara yang Dea ingat, tidak ada satupun rumah di sana. Rumah neneknya ini adalah rumah terakhir sebelum hutan. Dek Dea cari apa? Tadi saya lihat seperti lagi cari sesuatu. Mulanya Dea ragu untuk menjawab, karena pria ini rupanya mengenal Namira. Ia mencoba untuk bertanya. Kak Dino, apa benar di tempat ini pernah ada gapura? Tanya si Dea. Gapura? Iya, gapura beton yang sudah kelihatan tua. Sudah tidak ada tulisan. Setahu saya tidak ada, Dek. Yang ada cuma yang ada di depan sana. Dino menunjuk ke arah pintu masuk desa.
Tapi di sana cuma gerbang kayu. Melihat Dea yang terdiam, Dino kembali bertanya, "Kenapa, Dek?" "Oh, tidak apa-apa, Kak." Dea tersenyum ragu. Dino ikut terdiam, sementara Dea kembali mengamati sekitar. Setelah berpikir sejenak, Dino dengan ragu berbicara, "Kalau gapura yang adek cari, mungkin hanya ada di Sangyawalu." Dea langsung mendongak. "Kakak tahu Sangyawalu?" Tangan Dea sibuk dengan sendok, tetapi pikirannya berkelana memikirkan pertemuannya dengan pria bernama Dino. Pengakuan Dino atas pengetahuannya tentang Sangyawalu telah mengusik Dea lebih jauh. Ia sudah akan mendapatkan informasi. Andai saja Bimina tidak segera memanggilnya untuk makan. Semua ini membuat Dea semakin tidak berselera dengan santapannya. Makan siang yang sepi bukanlah hal baru. Dea memang terbiasa makan sendiri. Bimina yang sebelumnya menemaninya sudah selesai 2 menit yang lalu dan sudah pergi entah kemana, hanya menyisakan piring di wastafel sesuai permintaan Dea. Ia yang akan membersihkan. Dea benar-benar kehilangan selera makan. Lagi-lagi ada nasi yang tersisa. Ia enggan melanjutkan, langsung berpikir untuk bersih-bersih. Membuang isinya di tempat sampah yang tersedia. Dea mulai meraih spons cuci piring, menuangkan 2 tetes cairan hijau di atasnya. Piring pertama ia bilas dengan sorot matanya yang menatap dengan kosong ke dinding. Lalu pada piring kedua, yang seharusnya milik Bimina, gerakannya terhenti saat menyentuh sesuatu yang aneh. Dea menunduk, hanya untuk melihat segumpal rambut mengisi piring itu. Rambut. Dea tersentak, nyaris melepaskan pegangannya. Ia mematung. Bagaimana bisa ada rambut sebanyak itu di piring? Dea merasakan bagian punggungnya meremang, menepis pikiran. Dea dengan cepat membuang rambut itu di tempat sampah, membersihkan dengan cepat, lalu beranjak dari sana. Bagi Dea, darah dan wujud menyeramkan yang menempel pada hantu itu adalah sesuatu yang pasti, juga sebatas mengerikan untuk dipandang. Namun mengenai hal misterius seperti ini, benar-benar mengusik ketenangan. Tidak tahu sedang berhadapan dengan apa. Tidak tahu harus menghindar atau pasrah. Tidur adalah salah satu cara yang tepat untuk menenangkan pikiran. Tapi tidak kunjung terlelap adalah sebuah masalah baru. Nyaris 1 jam terbenam di kasur. Mata Dea tidak juga mau tertutup. Benar, tidak ada yang bisa tidur dengan pikiran terganggu. Merasa usahanya sia-sia, Dea mengganti rencana dengan mengunjungi dimensi paralel. Baginya Sangyawalu memang tercipta untuk itu. Tempat yang cocok untuk melarikan diri dari peliknya kehidupan nyata. Namun agaknya kali ini, dimensi itu tidak juga bersahabat. Kekuatan yang melanda Dea semakin bertambah. Saat di dalam sana, ia melihat seseorang sedang berjalan menenteng sesuatu. Bimina. Apa yang Bimina lakukan di sini? Dea bersembunyi dari balik gorden, menatap lekat pada Bimina yang pergi menuju gapura. Tidak, wanita itu berbelok ke rumah kayu. Sesuatu yang ia pegang, ia letakkan di sana. Nyaris 10 menit, Dea tidak bisa melihat jelas apa yang Bimina lakukan. Gerakannya terhalang dinding yang ukurannya tidak seberapa. Dea masih menunggu, tidak bergeser sedikit pun. Ketika Dea tengah menghindar dari salah satu hantu yang lewat, saat itu Bimina tiba-tiba berbalik, kembali berjalan, dengan sorot mata menatap ke depan. Dea menahan nafas.
ketika wanita itu sudah sampai di pintu. Seperti yang diharapkan, Bik Mina tetap berjalan lurus, kembali ke lantai 2, dan menghilang di balik dinding. Tanpa menunggu lagi, Dea langsung bergerak menuju gapura. Rasa penasaran terlalu melingkupi. Ia harus segera melihat sendiri. Di sana aroma kemenyan yang menyambutnya. Wadah berisi bara yang berasap terletak di samping sebuah benda berbentuk nyiru yang terbuat dari plastik. Dalam nampan bundar itu terletak berbagai macam makanan. Ada juga kembang dengan banyak jenis. Setelah mengamati lebih jauh, ada satu lagi yang tidak tergapai cahaya lilin. Itu seekor ayam hidup yang diikat. Dia bergidik. Sesajen. Bukan waktunya untuk terkejut. Dia harus segera beranjak dari sana, karena ada aura aneh yang berasal dari dalam hutan. Beruntung Dea menangkap keganjalan itu, dan bergegas masuk ke dalam rumah. Mengambil posisi semula. Dea kembali mengintip dari balik jendela. Dea tidak menghitung, tetapi ada banyak bayangan hitam bermunculan. Mereka menuju ke satu titik. Rumah kayu. Tengkuk Dea meremang, lupakan sejenak tentang bayangan hitam itu. Dea semakin bergidik saat melihat semua hutan yang ada di dimensi ini turut melihat ke satu arah. Mereka menatap sosok yang baru bermunculan. Apakah posisi Dea aman sekarang? Dea tidak yakin. Tetapi untungnya, ia mengambil keputusan yang tepat. Selagi semua hantu menatap ke arah rumah kecil itu, Dea segera angkat kaki dari sana, dengan berusaha tidak menimbulkan suara. Jangan tanya apa yang Dea rasakan. Ia baru mau mengambil nafas setelah melewati pintu dimensi. Tidak ada yang bisa Dea pikirkan selain mencari keberadaan si Dino. Pria itu sudah menyinggung tentang Sangyawalu sebelumnya. Seharusnya ia tahu sesuatu. Dea berpamitan, menghampiri rumahnya. Tidak ada alamat pasti. Jadi Dea hanya mengikuti arah yang Dino tunjukkan sebelumnya. Entah kebetulan dari mana. Belum 2 meter Dea berjalan, seseorang sudah menyentuh pundaknya dari belakang. Dea lantas menoleh, dan ia cukup lega, karena orang yang ia cari sekarang ada di depannya. Dek Dea mau kemana? Kak, tentang Sangyawalu itu, Kak. Dapat berbicara terus terang, tanpa basa-basi. Dipertemukan kedua, tidak pernah ada dalam kamus hidup Dea. Namun Dea anggap kali ini sebagai pengecualian. Abaikan kecanggungan itu. Keadaan memang mampu mengubah apapun. Oh, Sangyawalu, memangnya kenapa, Dek? Tadi kakak bilang gapura itu ada di Sangyawalu. Gapura itu sebenarnya apa, Kak? Lalu rumah kecil di sebelahnya, kenapa ada sesajen di dalamnya? Alis Dino mengerut. Sesajen? Dea mengangguk. Ia menatap penuh harap, menunggu Dino berbicara. Mungkin itu untuk memberi makan para sumanga. Sumanga? Dea kebingungan mendengar istilah baru yang sangat asing itu. Iya, arwah yang dipanggil. Dea tertegun. Jadi bayangan hitam itu, kamu pernah lihat? Dea mengangguk cepat. Tadi, Bik Mina. Bunyi dering disertai getar yang berasal dari saku celana Dea, membuat ia menghentikan ucapannya. Meraih sakunya, tulisan Mama tersemat di layar panggilan ponselnya. Rupanya Laura yang menelpon. Halo Dea, koper kamu sudah Mama titip ke travel.
Nanti malam sampai. Cuma buat 3 hari, tidak boleh lama-lama di situ. Laura menghubungi Dea, hanya ingin menyampaikan ini. Iya, Ma, jawab Dea seadanya. Kamu lagi apa? Mama baru nyampe rumah. Tadi langsung ke kantor. Mama capek sekali, Dea. Dea yang mendengarkan, tidak terlihat ingin menjawab. Loh, Dea? Mendengar intonasi Laura yang tiba-tiba meninggi, air muka Dea berubah. Tetapi ia masih tidak bersuara. Sudah berapa kali Mama bilang, jangan makan di kasur. Jangan mentang-mentang Mama tidak ada. Kamu bisa seenaknya. Alis Dea kembali mengerut. Mama tahu dari mana aku makan di kasur. Dea memandang Dino. Ia tidak dapat menyembunyikan kebingungannya. Mama lagi mantau CCTV. Kamu tidak usah ngelak. Ma. Dea terdiam sejenak. Aku di luar, Ma. Dea segera menutup panggilan, tanpa sepatah kata. Ia dan Dino saling pandang sejenak, sebelum Dea memutuskan kembali ke dalam rumah, dengan berlari cepat. Tujuannya hanya satu, kamar Namira. Dino ikut mengekor di belakang. Melihat raut tegang Dea, pria itu memutuskan untuk ikut. Begitu sampai di kamar, Dea kembali mematung di pintu saat melihat Bik Mina baru saja menutup lemari. Nafas terengah membuatnya tidak lebih dulu bertanya. Seakan mengerti tatapan yang menghujaninya, Bik Mina langsung bicara ketika menyadari kehadiran Dea. Saya lagi sarung warna coklat motif batik. Apa kamu lihat? Dea hanya menggeleng. Setelah teringat ucapan Laura, Dea masuk lebih dalam untuk memeriksa kasur. Namun tidak ada apapun di sana. Saya akan mencari ke tempat lain dulu. Sepertinya saya salah menyimpannya. Kekehan wanita itu mengiringi langkahnya yang hendak keluar. Wajah datar Dea tidak bereaksi, tidak pula menjawab. Ia masih dilanda kebingungan. Ketika ia kembali mengamati sekitar, Dea seketika mematung, melihat pantulan Bik Mina di cermin. Saat itu Dea baru menyadari, ada sosok berpakaian putih, dengan rambut panjang, yang menggantung di punggung Bik Mina. Dea membelalak. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Dea belum beranjak dari kasur sejak sore. Ia sibuk memikirkan ucapan si Dino siang tadi. Dea mulanya memendam sendiri, tidak mengatakan apa yang ia lihat. Ia cukup terkejut mendengar pengakuan Dino, kalau pria itu juga melihatnya. Bik Mina mungkin sudah membuat perjanjian dengan Sumanga, kata Dino saat itu. Informasi yang dia dapat dari Dino adalah Sumanga, sama seperti hantu, merupakan makhluk gaib, tetapi mereka diartikan sebagai roh, yang berbeda dengan hantu pada umumnya. Sumanga memiliki kesadarannya sendiri, jenis roh yang mendiami dimensi lain, yang tidak dapat dijangkau manusia. Menghadirkan mereka butuh bayaran yang tidak biasa. Di kondisi tertentu, mereka bisa menjadi roh jahat dan mengendalikan manusia. Dea membuka ponselnya, mengetik kata pesugihan di kolom pencari Google. Dea mungkin berada sangat dekat dengan hantu yang tidak bisa manusia lainnya lihat. Namun Dea sangat tidak akrab dengan hal-hal mistis lebih jauh. Jadi ketika mendengar penjelasan si Dino, Dea hanya bisa mengaitkan semua itu dengan pesugihan. Apa yang Bik Mina lakukan ini adalah pesugihan.
Dea kemudian menilik ke sekitar. Ia kembali membatin. Tidak ada satupun hantu di rumah ini. Apa mungkin ada kaitannya dengan Bik Mina? Setelah lama berpikir, Dea teringat koper yang masih tergeletak di ruang tamu. Dengan langkah berat, Dea beranjak untuk mengambil. Dengan semua peristiwa yang ada, entah kenapa, Dea menjadi waspada setiap kali memikirkan Bik Mina. Seperti saat ini, berjalan dengan sangat pelan, seolah takut tertangkap basah. Beruntung isi koper Dea tidak terlalu banyak, hanya beberapa lembar pakaian, dan itu hanya kain, bobot yang tidak seberapa. Dea tidak akan kesusahan membawanya ke lantai 2. Namun selagi ia menarik koper, langkah Dea terhenti saat sampai di ruang tengah. Itu bersisian dengan dapur. Dea mendengar sesuatu dari sana. "Hai para suara, kemana pergi? Hei yang di sana, kemana pergi?" Dek, lagu itu. Dea meninggalkan kopernya. Ia ingin memeriksa. Nyanyian itu semakin terdengar, seiring langkahnya yang kian dekat dengan dapur. "Aku memanggilmu lewat lagu kita. Hadirlah sekarang. Aku membutuhkan untuk teman kecilku. Hadirlah." Dea agak asing dengan suara ini. Suara yang lumayan merdu. Namun Dea yakin itu bukan suara teman nantunya. Lalu itu suara siapa? Kemudian terdengar lagi. Dea mematung di pintu. Ia mempertajam inderanya. Tetapi kemudian tidak ada suara lagi yang terdengar. Nyanyian itu berhenti setelah bait terakhir dilantunkan. Dea penasaran. Dea pun memasuki dapur. Namun tidak ada siapapun di sana. Siapa yang tahu lagu itu selain Billy, Elena, dan juga si Cleo? Karena tidak menemukan apapun, Dea memutuskan kembali ke kamar. Ia baru melewati pintu dapur, hendak mengambil koper yang ia tinggalkan. Tetapi lagi-lagi, terdiam sesaat, melihat seseorang yang baru saja menaiki tangga. Bik Mina. Hingga tengah malam, Dea tidak kunjung tertidur. Ia semakin gelisah, mengingat gerak-gerik Bik Mina. Ditambah kejadian tadi, Dea semakin curiga. Dea bolak-balik melihat ponsel. Sudah hampir pukul 2. Dea pun akhirnya memiliki niat sungguh-sungguh untuk tidur. Dea tidak ingat sudah berapa lama ia terpejam. Kesadarannya nyaris hilang. Tetapi suara ketukan membuyarkan semuanya. Dea kembali membuka matanya. Terdengar lagi. Dea menunggu untuk memastikan. Masih terdengar. Dea memutuskan untuk memeriksa. Suara itu terdengar dari ruangan sebelah, kamar Bik Mina. Seperti dugaannya, suara semakin jelas saat ia tiba di depan pintu itu. Bik Mina. Dea mencoba memanggil. Barangkali Bik Mina memang belum tidur dan sedang mengerjakan sesuatu. Namun apa yang wanita itu lakukan tengah malam begini? 3 kali mengulang panggilan dan masih tidak ada jawaban. Dea mulai mendorong pintu itu. Untungnya pintu itu tidak terkunci. Di dalam ini pencahayaannya yang ada lebih temaram. Bik Mina tidak mematikan lampu. Hanya saja pendar kekuningan pada lampu membuat ruangan terlihat sedikit lebih gelap. Dea mencari Bik Mina. Kasurnya sudah kosong. Menoleh ke kiri, Dea terkejut melihat sosok di dinding, berdiri membelakanginya. Rambutnya terurai hingga ke pinggang. Dengan pencahayaan yang ada,
membuat sosok itu nampak sangat menyeramkan. Namun setelah mengamati lebih dekat, Dea mengenali pakaian yang dikenakan. "Bik Mina?" Dea keheranan mengapa wanita itu berdiri menghadap dinding dengan tangan mengetuk-ngetuk. Satu masalah terpecahkan, tetapi kekalutan lain telah muncul. Apa yang Bik Mina lakukan? Dia berjalan mendekat. Entah kenapa, pemandangan ini lebih mengerikan daripada melihat hantu. "Bi," tidak ada jawaban. Wanita itu masih terus dengan aktivitas mengetuknya. Begitu sampai di sana, pelan-pelan Dea memutar badan Bik Mina. Dea tertegun. Mata wanita itu terpejam. Bik Mina jalan sambil tidur. Tanpa pikir panjang, Dea pun menuntun Bik Mina kembali ke ranjang. Tidak ada kain apapun di kasur. Ia membuka lemari untuk mencari sarung atau sejenisnya. Apa yang ia cari sudah ia temukan, tetapi pemandangan lain mengganggu matanya. Ada banyak tablet obat di rak kedua. Dea mengamati, banyak yang sudah kosong. Dea terkejut begitu melihat kemasannya. Obat tidur. Mengabaikan pikirannya, Dea menutup lemari, lalu menyelimuti tubuh wanita di depannya dengan sarung yang ia temukan. Kenapa Bik Mina menyimpan obat tidur sebanyak itu? Dea yakin obat-obat itu dikonsumsi oleh Bik Mina sendiri. Ia sudah melihat buktinya. Ya, Bik Mina baru saja tertidur sambil berjalan. Berdasarkan apa yang pernah ia baca, tidur berjalan adalah salah satu efek samping mengonsumsi obat tidur dengan dosis tinggi. Namun kenapa Bik Mina melakukan semua itu? Karena tidak tidur dengan baik semalam, Dea bangun terlambat pagi ini. Jika bukan karena cacing di perutnya sudah melilit, mungkin Dea masih akan bermalas-malasan di kasur. Nafsu makan Dea nyaris hilang saat melihat Bik Mina duduk di meja makan. Wanita itu hanya diam dengan tatapan kosong. Melihat sepiring nasi goreng di seberang wanita itu, Dea lantas bertanya, "Bik Mina sudah sarapan?" Wanita itu tidak menjawab. Sorot matanya masih tetap sama. Tangan Bik Mina tiba-tiba terangkat, menunjuk piring yang ada. "Makan itu," katanya. Dea agak ngeri dipelototi seperti ini. Ia tentu saja menjadi ragu. Tetapi Bik Mina lagi-lagi mengisyaratkan untuk duduk. Dea terpaksa menurut. Perutnya yang kelaparan tidak bisa berbohong kalau ia memang ingin makan. Dipelototi seseorang saat makan, Dea benar-benar tidak nyaman. "Bik Mina tidak makan?" tanya Dea. Dea keheranan. Wanita itu terus menatapnya tanpa mengatakan apapun. Benar-benar tidak ada jawaban. Dea akhirnya menunduk, fokus dengan piringnya. Ia mengunyah dengan cepat, nyaris tersedak jika tidak diselamatkan segelas air yang tersedia. Setelah selesai sarapan, Dea segera berdiri, meletakkan alat makan di wastafel. Ia menoleh untuk memastikan. Dea menyesal. Sorot tajam Bik Mina masih menjadikan ia sasaran. Kenapa bersikap aneh lagi? Niat untuk membersihkan piring kini telah diurungkan. Dea memilih keluar dari sana. Siapa yang tahan diperlakukan seperti itu? Masih dengan perasaan kacau, Dea langsung menuju pintu keluar. Dino. Dea berniat mencari pria itu, seolah memiliki ikatan batin.
Dino selalu mudah didapat setiap kali dibutuhkan. Tahu-tahu ia sudah ada di belakang. "Cari siapa, Dek?" Pertanyaan dan intonasi yang familiar keluar dari mulut Dino. "Kang, tolong." Dea tampak putus asa. "Kenapa? Bimina lagi?" Dea mengangguk cepat. Lalu sebuah pikiran tiba-tiba hinggap di kepala. Kakak bisa lihat hantu." Raut wajah Dino tampak ragu, tetapi pria itu masih mengangguk. "Ada apa?" tanyanya. "Itu, kakak pernah lihat hantu anak kecil. Cowok atau cewek ada." "Maksud Dek Dea si Billy?" Mata Dea membola. "Kakak kenal Billy?" "Iya, kakak kenal." "Di mana dia, Kak?" Dino menggaruk tengkuk. "Saya sudah jarang lihat, tapi terkadang muncul di sana." Dino menunjuk arah yang sama dengan arah yang katanya merupakan letak tempat tinggalnya. "Mau kemana?" Dino menahan langkah Dea saat gadis itu hendak melangkah. "Aku mau cari Billy, Kak." "Tidak ada," jawab Dino dengan cepat, masih merentangkan tangannya. "Loh, tadi bilang ada," sahut Dea. Dino kembali menggaruk tengkuknya. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah, seolah baru mengingat sesuatu. "Panggil saja." Mulanya Dea kebingungan, tetapi setelah paham maksud Dino, ia mulai bernyanyi. "Hai para suara, kemana pergi? Hai yang di sana, kemana pergi? Aku memanggilmu lewat lagu kita. Hadirlah sekarang. Aku membutuhkan untuk teman kecilku. Hadirlah." Memperhatikan sekeliling, tidak ada tanda-tanda kehadiran si Billy. Dea beralih menatap Dino. Pikiran tentang pria itu yang ternyata mengetahui lagu mereka seketika hinggap di kepala. "Sekali lagi," ucap pria itu. "Hai para suara, kemana pergi? Hai yang di sana, kemana pergi? Aku memanggilmu lewat lagu kita. Hadirlah sekarang." Belum selesai bait ketiga dilantunkan, seseorang muncul di tengah mereka. "Billy?" Dea merasa senang. Hantu anak laki-laki itu turut tersenyum. Setelah menyadari jika mereka berada di depan rumah Namira, ia mundur beberapa langkah. "Kenapa?" tanya Dea kebingungan. Wajah Billy tampak ketakutan. "Ada nenek jahat." Billy akhirnya bersuara. Dea yang tidak mengerti beralih memandang Dino. "Apa maksudnya?" Pria itu hanya menggeleng. "Nenek jahat." Billy pun menceritakan semuanya. Namira terlahir sebagai indigo. Sejak kecil ia suka bermain dengan hantu. 10 tahun yang lalu, Namira telah melakukan kesalahan karena membiarkan dirinya terhasut roh jahat. Tepatnya 9 tahun yang lalu, Namira akhirnya membuat dunia paralel yang ia sebut sebagai Sang Yawalu. Tidak ada yang tahu arti nama itu. Bahkan Billy si pencerita. Yang Billy ketahui, Namira kesepian. Sang Yawalu tercipta. Namira memiliki tambahan teman, Billy, Cleo dan Elena, serta beberapa lagi yang hantu kecil itu tidak ketahui. Namira sangat bahagia. Ia seperti memiliki cucu. Ya,
tadinya. Belakangan Namira mulai menyadari ritual yang ia lakukan untuk menciptakan tempat itu. Rupanya meminta bayaran. Bayaran yang tidak pernah Namira bayangkan, yaitu sebuah tumbal. Namira telah menumbalkan suaminya. 1 bulan setelah terciptanya Sang Nyawalu, Rasmono suami Namira meninggal karena muntah darah. Kepergian Rasmono menciptakan rasa sepi baru yang sulit untuk Namira tanggung. Terlebih kematian suaminya disebabkan oleh dirinya sendiri. Karena rasa rindu yang menguasai, 7 tahun lalu, Namira pun memutuskan untuk memakai cara itu, melakukan pemanggilan arwah. Melalui cara itu, Namira ingin bertemu roh suaminya. Namun beberapa kali Namira mencoba. Di antara sumanga yang hadir, Rusmono tidak pernah ada. Ia terus mencoba, hingga tidak sengaja sosok tidak diundang ikut terpanggil. Roh jahat. Roh itu mulai mengendalikan Namira, menebar teror melenyapkan energi spiritual yang Namira miliki. Sadar jika keberadaan roh itu akan sangat membahayakan, Namira pun mulai memikirkan cara untuk melenyapkannya. Namun setelah menyadari niat itu, roh jahat tidak pernah melepas Namira, hingga kemudian membunuhnya. Sebelum nenek Namira meninggal, nenek Namira menyuruh kami untuk usir nenek jahat, tapi kami tidak berhasil. Nenek jahat terlalu kuat. Elena dan juga Cleo, mereka ditangkap. Billy mengakhiri ceritanya dengan raut sedih. Ia ketakutan. Jadi karena itu, dulu nenek suruh aku pulang cepat. Karena itu juga kakek Mono meninggal. Mata Dea mulai berkaca-kaca. Kenyataan ini begitu menohok. Seandainya ia tahu setelah kepulangannya Namira akan meninggal, ia tidak akan pergi. Aku bisa lihat hantu. Aku bisa bantu nenek. Dea larut dalam pikirannya, menyesali semua yang terjadi. Tidak ia sangka, dunia yang begitu ia sukai telah menelan nyawa orang-orang yang ia sayangi. Di mana Elena dan juga Cleo? Mendengar pertanyaan Dino, Dea baru kembali menatap si Billy. Secerca harapan muncul kembali. Ia masih punya kesempatan untuk menuntaskan keinginan Namira. Di Gapura. Gapura itu. Dea teringat bayangan perempuan yang ia lihat di sana. Apa itu adalah Cleo ataupun Elena? Billy yang ketakutan mengangguk. Nenek jahat membawa mereka. Aku takut. Bagaimana caranya supaya nenek jahat itu pergi? Ayo kita selamatkan Elena dan Cleo. Dea menghapus air matanya. Ia menatap Billy dengan yakin. Apapun caranya, Dea akan berusaha. Dea akhirnya mengetahui fakta lain. Fakta di balik tingkah aneh yang Bik Mina perlihatkan. Rupanya roh jahat yang Billy ceritakan kini menggunakan raga Bik Mina untuk ia kendalikan. Hal lain yang bisa Dea simpulkan, selama ini hidup Bik Mina tidaklah tenang. Itu adalah teror yang terlalu nyata. Bik Mina pasti ketakutan. Dea dan Dino kini mulai memasuki pintu dimensi. Seperti yang Billy katakan, untuk mengusir roh jahat itu, mereka harus menghancurkan rumah kecil yang digunakan untuk meletakkan sesajen. Mereka harus mencabut kayu penyangga yang menancap di tanah. Billy tidak ikut bersama mereka. Hantu laki-laki itu masih trauma, dan Dea tidak memaksanya.
Jantung Dea berdegup tidak karuan, melihat tidak adanya satupun hantu di dimensi ini. Dea seketika merasa khawatir. Mereka hanya perlu merusak rumah kecil itu. Terdengar mudah Anda mereka tidak ketakutan. Kedua orang itu sebelumnya sudah memeriksa keberadaan Bimina, tapi wanita itu tidak ditemukan dimanapun. Itu telah menjadi masalah. Karena kini langkah Dea dan Dino harus terhalang. Bimina rupanya telah mendahului mereka. Bimina ada di Sangyawalu. Dea, mau kemana? Wanita itu berdiri membelakangi Gapura. Seringai yang ia tampilkan membuat Dea tersadar jika wanita di depannya ini bukanlah Bimina. Bimina dikendalikan. Dea mengangguk pada Dino. Tanpa pria itu memberitahu, Dea sudah menyadari, seperti yang mereka duga. Sebuah bayangan keluar dari tubuh Bimina, membentuk sosok berambut panjang dengan wajah menghitam. Matanya kosong, hanya ada warna hitam. Seluruh tubuhnya diselubungi kabut gelap. Dea dan Dino sama-sama membelalak. Dea beralih menatapi Bimina, namun sorot matanya menatap dengan kosong. Bimina, sadar Bi. Dea mencoba berteriak, tetapi tidak ada reaksi di wajah wanita yang dipanggil. Sebaliknya sosok di sampingnya yang telah menyeringai. Dea mengepalkan tangannya. Buku-buku jarinya yang kurus semakin memucat. Lepaskan Bimina, pulang ke asalmu. Teriakan Dea disambut lengkingan tawa dari sosok berwajah gelap. Alih-alih mengikuti perintah, sosok itu malah kembali masuk ke tubuh Bimina. Setelahnya wajah Bimina mendongak. Perubahan di wajah itu tampak jelas. Pupil di mata Bimina menghilang entah kemana. Jangan harap kalian yang akan menjadi tawananku. Suara yang keluar dari mulut Bimina bukan lagi suara yang Dea kenal. Tidak ingin menunggu lagi, Dea memberi kode pada Dino agar mereka berpencar untuk menuju rumah kecil itu. Namun sayangnya, pergerakan mereka diketahui. Bimina yang masih dalam pengaruh mengepalkan tangannya. Ia mulai berteriak. Bersamaan dengan itu, angin kencang mulai berhembus di sekitar. Dahan-dahan di pepohonan meliuk. Dedaunan di sekitar berterbangan. Begitu tangan Bimina terangkat, tubuh Dea dan Dino ikut melayang ke udara. Leher mereka seolah dicekik. Tangan Bimina kembali bergerak, hingga tubuh dua orang itu terhempas menabrak dinding rumah. Baru saja meraup udara, leher Dea kembali merasa dicekik. Tubuhnya kembali terangkat. Kali ini tertahan di dinding rumah. Hal yang sama juga dialami oleh Dino. Kedua orang itu memberontak, mulai kehabisan nafas. Air mata Dea perlahan menetes. Wajahnya memerah. Ia kesakitan. Tapi tidak satupun kata dapat ia keluarkan. Aku tidak boleh mati. Aku harus bantu nenek. Tekad kuat Dea menggetarkan seluruh tubuhnya. Namun hanya menangis yang bisa ia lakukan. Dea sudah berusaha. Ia ingin melepas sesuatu yang menggerogoti lehernya. Namun tidak ada apa-apa di sana. Ia hanya melukai kulitnya sendiri. Air mata Dea bercucuran lebih banyak. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha menggerakkan bibirnya. Sakit,
Lehernya terasa sakit. Para suara kemana pergi? Dea berharap Billy mendengar nyanyian. Dea masih berusaha menggerakkan bibirnya, berharap Billy mendengar nyanyiannya. Semangat yang tadi membara kini mulai hilang bersamaan dengan tubuh Dea yang mulai mati rasa. Maafkan aku, Nek. Saat itu Dea mulai memejamkan matanya, pasrah dengan keadaan. Ia hanya punya tekad, tapi dunia tidak memberinya kesempatan. Ketika keputusasaan benar-benar melandanya, Dea merasakan tekanan pada lehernya melonggar. Seketika ia membuka matanya. Dea sempat melihat sosok hantu anak kecil mendorong tubuh Bimina hingga tersungkur di tanah. Selanjutnya ia yang harus pasrah saat tubuhnya jatuh bebas. Kepalanya membentur lantai. Butuh beberapa saat bagi Dea untuk bangkit. Nafasnya memburu. Ia meraup udara dengan rakus. Darah mengucur dari pelipisnya. Tetapi rasa sakit itu telah ia abaikan. Melihat Bimina yang masih tersungkur, ia kembali memacu larinya. Sementara itu Dino yang juga baru bangkit membiarkan Dea berlari sendirian. Ia memutuskan menuju tempat Bimina berada, lalu menahan tubuh itu. Bimina yang baru bangkit kini semakin murka. Melihat Dea sudah mencapai rumah kecil itu, ia mulai berteriak. Kali ini teriakan itu menggetarkan semua tanah. Dea berusaha abai. Ia tetap fokus menarik kayu yang menyangga rumah kecil. Saat itu Dea menyadari rumah itu terbuat dari kayu ringan yang seharusnya mudah lapuk. Namun untuk mencabut penyangga yang menancap di tanah, ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Urat-urat di leher Dea memucat keluar. Ia berusaha dengan mengeluarkan sisa-sisa tenaganya. Kini usahanya membuahkan hasil. Dea merasakan kayu yang ia pegang mulai tertarik. Teriakan yang lebih keras terdengar seiring kayu yang ia tarik mulai keluar. Bersamaan dengan itu, bunyi ledakan terdengar. Gapura yang berada di belakang Dea kini mulai hancur. Pecahan-pecahan gapura mulai mengenai tubuh Dea. Kendari kesakitan, gadis itu tidak melepas pegangannya. Tepat saat kayu itu benar-benar terlepas dari tanah, teriakan memilukan memenuhi sekitar. Dea yang tidak memperhitungkan posisinya terdorong ke belakang. Dengan nafas yang masih memburu, Dea menoleh ke samping. Ia melihat bayangan hitam keluar dari tubuh Bimina. Lalu wanita itu terjatuh tidak sadarkan diri. Dea lalu beralih pada sosok bayangan hitam yang menggeliat. Billy masih di sana, ikut mematung bersama Dino. Dea tidak tahu harus berbuat apa. Ia sudah melakukan apa yang harus ia lakukan. Tetapi sosok roh yang mereka sebut jahat itu belum juga hancur atau menghilang. Keheranan itu juga tergambar di wajah Billy dan Dino. Sesaat semua orang hanya bisa terdiam. Lalu sedikit kemudian, perubahan tergambar di wajah Dino. Dea, lilinya. Mendengar itu Dea sontak menoleh. Ia melihat makanan dan benda lainnya sudah berserakan di tanah. Dea segera mencari lilin itu. Lalu cahaya yang berpedar dari dalam rumah kayu kecil mengalihkan perhatiannya. Benar-benar masih menyala.
Tanpa menunggu lagi, Dea segera meraih rumah kayu. Saat tangan Dea sudah menyentuh rumah kecil itu, lengkingan dari sang roh jahat kembali terdengar. Akibatnya ledakan dari gapura yang masih tersisa tidak terhindarkan. Pecahan kecil mengikis kulit wajah Dea, meninggalkan jejak di sana. Mengabaikan semua itu, Dea tetap berusaha kembali mengambil rumah kayu. Namun gerakannya terhenti saat pecahan yang lebih besar melayang hingga menindih kakinya. Dea meringis, merasakan kakinya seolah patah. Saat serangan roh jahat mulai kembali ia rasakan, Dea dengan sekuat tenaga mengabaikan rasa sakitnya. Ia kembali meraih rumah kayu. Lilin yang entah kenapa, walaupun sudah terombang-ambing, masih tetap menyala di dalamnya. Dalam sekali teriakan nafas, Dea meniup lilin itu hingga padam. Kelegaan dan rasa lelah datang menyerbu bersamaan. Saat itu Dea benar-benar merasakan tenaganya menghilang. Tangannya tidak lagi dapat menopang tubuhnya. Tubuhnya yang tadinya terduduk jatuh menyapa tanah, menyusul bagian bawah tubuhnya yang kini tertindih serpihan beton. Suara lengkingan yang lebih keras menjadi yang terakhir ia dengar sebelum kesadarannya benar-benar meninggalkannya. Dea melihat dua anak perempuan keluar dari puing-puing gapura, berlari menghampirinya. Entah kenapa, hati Dea tiba-tiba menghangat. Namun belum sempat senyum mekar di wajahnya, gelap lebih dulu menyapanya. Setelah 2 hari berlalu, Dea baru terbangun dari pingsannya. Hal pertama yang ia rasakan adalah rasa perih di kepala dan kakinya, yang terasa tidak nyaman. Beruntung kaki itu tidak benar-benar patah, hanya ada goresan dan luka lebam yang masih meninggalkan jejak. Melihat sekitar lebih jelas, Dea tersenyum saat beberapa sosok penampakan berterbangan di sekeliling. Bagi orang yang biasa, itu mungkin akan aneh. Namun entah kenapa, itu membuat Dea menjadi lega. Hatinya semakin menghangat saat melihat Laura tertidur di sampingnya. Dea tidak ingat apa yang terjadi setelah ia meniup lilin itu. Laura hanya mengatakan ia menemukan Bik Mina dan juga dirinya tergeletak di dekat dinding. Ia tidak mempertanyakan hal lain, hanya memastikan keadaan Bik Mina. Dea cukup lega setelah mengetahui Bik Mina sudah dirawat di rumah sakit. Bik Mina sudah sangat menderita, lirihnya prihatin. Dea lalu teringat nyanyian yang pernah ia dengar di dapur. Bik Mina hanya ingin minta tolong, tapi aku malah curiga padanya. Dea akan pulang hari ini. Laura benar-benar menepati janjinya. Ini sudah 3 hari. Dea tidak tahu bagaimana Laura bisa sampai. Satu hal yang akhirnya Dea mengerti, Laura tidak benar-benar mengacukannya. Ada banyak hal yang tidak tersampaikan dengan baik. Salah satunya, kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Dea mulai mengerti bahwa tidak semua hal seperti kelihatannya. Sama halnya dengan ibunya. Di balik setiap intonasi Laura yang meninggi, ada kepedulian di sana. Di balik peraturan ketat yang Laura jalankan, ada kekhawatiran yang sudah luput untuk dia lihat. Semua hal tentang Namira serta orang-orang yang pernah ia temui membuat Dea berjanji pada dirinya sendiri. Mulai saat ini, ia akan melihat semua hal dari sudut pandang berbeda. Jika ada tempat yang ingin Dea kunjungi sebelum pergi, maka salah satunya adalah yaitu Sang Yawalu. Namun Dea sadar teman-temannya sudah menghilang bersama pintu itu yang sudah tidak dapat dibuka.
Tidak ada sedikit penyesalan tentang tempat itu. Semua hanya sedang kembali ke tempatnya. Kebersamaan dengan tempat itu, beserta isinya, memang sudah waktunya untuk berakhir. Hal yang perlu benar-benar ia lakukan adalah mencari si Dino untuk berterima kasih. Pria itu memang layak mendapatkannya. Seorang asing yang mau membantu orang lain, padahal baru pertama kali bertemu. Orang-orang seperti itu harus diapresiasi. Namun kali ini, Dino tidak muncul ketika Dea membutuhkan. Mungkin Dea harus benar-benar ke rumahnya. Jadi disinilah Dea sekarang, berjalan menyusuri jalanan yang belum pernah ia lalui, arah yang ditunjuk oleh Dino sebagai tempat rumahnya. Entah Dea pantas menyebut ini jalan atau tidak, tetapi yang ada di sekitar ini hanyalah pepohonan dan rumput yang tingginya hampir mencapai lutut. Sekitar 5 meter Dea berjalan, tidak ada satupun bangunan yang terlihat, hingga ia sampai pada area terakhir. Sebelum ia benar-benar tidak bisa lewat, Dea memutuskan untuk berhenti. Sejauh itu ia masih belum menemukan rumah satupun. Dea yang terlalu fokus di atas, tidak menyadari kalau ia hampir menginjak 2 gundukan tanah. Dea segera bergeser karena terkejut. 2 batu nisan tertancap di masing-masing gundukan itu. Kuburan. Dea tergerak membaca nisannya. Riyadi binti Martono. Wafat. Dea enggan melanjutkan karena merasa asing dengan nama itu. Lalu saat tidak sengaja netranya bertemu dengan nisan di sebelahnya, mata Dea terkunci di sana. Dea berulang kali membaca tulisan itu. Dino bin Riyadi. Wafat 31 Oktober 2017. Netra Dea membola. Pria yang bernama Dino telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Jadi selama ini aku dibantu olehnya yang bukan manusia. Dea hanya bisa menarik nafas panjang dengan mata yang berkaca-kaca. Dino, terima kasih banyak sudah membantuku. Semoga kamu tenang di alam sana. Setelah kejadian itu, Dea pun kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Homeschooling dan melihat banyak makhluk yang orang lain tidak bisa lihat. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.